Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Pratama dengan NIM 24106060025 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mingguan modul 6 yaitu MySQL. Jadi kode program ini tuh melanjutkan atau lebih tepatnya mengintegrasikan antara kode program dengan database yang ada pada MySQL di aplikasi Laragon. Nah, jadi untuk kode programnya itu tidak banyak yang berubah, hanya saja tambahan agar dapat terkoneksi atau terhubung ke aplikasi Laragon. Baik, mulai dari yang pertama, di sini saya memasukkan beberapa library untuk program saya agar bisa berjalan dan juga bisa terintegrasi dengan Laragon. Jadi yang pertama itu ada Tkinter, ini untuk GUI atau Graphic User Interface, lalu ada TK Kalender di sini untuk tanggal, lalu ada Pandas, OS, Matplotlib. Yang ini untuk mengintegrasikan antara gambarnya agar bisa ditampilkan. Nah, lalu yang tambahan terbaru itu ada dua, yaitu MySQL.connector. Ini untuk menghubungkan kode program dengan Laragon, lalu ada error di sini untuk menampilkan error di layar ketika program tidak berjalan. Nah, yang pertama itu saya membuat function buat koneksi database. Nah, di sini nama variabelnya itu CON atau connect itu sama dengan mysql.connector .connect di sini untuk menghubungkan ke Laragon. Jadi nanti ada host, user, password, dan juga database. Jadi untuk hostnya itu localhost, usernya root, password kosong, database-nya itu nama dari database yang ada di Laragon. Ini saya buat di sini. Itu adalah db underscore absensi underscore karyawan. Nah, lanjut lagi di sini ada if con is connected, maka akan kembali ke con. Namun jika error, maka akan muncul message box atau tampilan error yaitu koneksi database itu gagal dan tidak dapat terhubung ke MySQL. Lalu selanjutnya ada function muat database. Nah, ini untuk memuat database yang ada di eh, kode program di sini ke MySQL yang ada di Laragon. Itu dengan cara membaca dari database MySQL ke dalam data data frame Pandas. Nah, jadi if con is kosong, maka akan memuat koneksi gagal dan data frame itu memuat data frame kosong. Jadi tidak ada data yang terisi gitu. Nah, selanjutnya itu ada lagi di sini saya membuat print memuat database dari MySQL db underscore absensi underscore karyawan. Nah, ini jika berhasil. Dan query. Nah, di sini query itu digunakan untuk mengambil perintah di kode program. Dengan cara itu kita pilih select ID, nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, uang makan dari from absensi. Nah, absensi ini tuh tabel ya, tabel yang ada di Laragon. Jadi di sini ada database utama, lalu dalamnya tuh ada absensi. Nah, lanjut lagi di sini kita langsung lanjut ke yang baru-baru saja. Ini sama seperti sebelumnya untuk membuat uh, tekinternya atau interface, lalu nah, kita masuk ke muat ulang. Jadi self.df ini kita muat dari data yang ada di kode ini ke database yang ada di Laragon tadi. Ini kita buat self.df sama dengan self.muat database. Nah, jika message-nya info untuk ketika sukses itu akan muncul sukses data untuk nama itu berhasil disimpan ke database. Nah, ini untuk kreasi saya sendiri atau tambahan agar program lebih menarik itu adalah untuk menambahkan edit atau hapus. Jadi dua-duanya ini nanti akan masuk ke Tekinter atau Windows Windows yang akan muncul nanti. Itu tombol edit atau create dan hapus delete. Nah, di sini saya membuat function buat underscore tab underscore database yang dalamnya itu ada self parent lalu ada frame cari ini sama
seperti sebelumnya di modul 5 sampai ke tree view-nya, yaitu treeview.pack ini untuk tata letaknya. Lalu saya membuat frame untuk tombol aksi dan tombol aksi edit dan hapus itu menggunakan frame aksi sama dengan tk.frame yang di dalamnya itu ada parent, padding, sama, dan ada buttonnya untuk mengkliknya, button hapus ini untuk mendelete, dan nanti untuk menyimpan ID itu di ID ID di IID itu menggunakan function refresh preview. Selanjutnya lagi di sini ada IID sama dengan row atau baris. Baris ID itu nanti akan disimpan dari database sebagai ID internal atau IID di preview-nya. Itu dengan self.tree_insert kita masukkan, lalu ada baris kosong, lalu n, IID sama dengan row ID, value-nya itu row, nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, dan uang makan yang sudah diformat. Lalu ada function selanjutnya itu untuk hapus data. Kita bisa menggunakan ini, function hapus data terpilih, agar nantinya kita dapat menghapus data di desktop kita nanti itu dengan manual. Nah, itu dengan cara selected ID untuk memilihnya terlebih dahulu, lalu kita buat self tree.focus untuk memfokuskannya ke salah satu data. Lalu if not selected ID, maka message box-nya itu akan memunculkan warning yaitu tidak ada pilihan pilih data di tabel yang ingin Anda hapus. Jadi kita harus memilih datanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada dapatkan nilai data untuk pesan konfirmasi. Setelah kita ini tadi, maka akan muncul untuk pesan konfirmasinya, yaitu data terpilih sama dengan self.tree.item selected ID values. Terus nama, data terpilih, tanggal, dan data terpilih. Nah, lalu kita akan diminta untuk konfirmasi lagi apakah kita ingin menghapus data tersebut atau tidak. Jika iya, maka akan lanjutkan ke sini, lanjutkan hapus. Nah, lalu kita konekkan ke database yang ada di Laragon tadi, yang di sini. Nah, jika sudah terhapus, maka query akan memerintahkan database pada Laragon itu ada untuk mendelete from absensi where ID yang kita pilih tadi di sini. Jadi ini saya sudah membuatnya di sini. Mungkin bisa langsung kita coba. Misal salah satu data itu misal seperti ini. Nah, ini jika ingin kita hapus, maka kita tinggal mengklik hapus data terpilih. Yang di sini ada tombol merah ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data absensi yang ini tadi. Nah, jika iya, maka kita bisa klik yes. Jika no, maka akan kembali lagi dan data tidak jadi terhapus. Nah, coba kita hapus. Nah, maka data akan terhapus. Jadi data untuk nama pegawai ini tadi itu sudah tidak ada di dalam eh, data absensi kita di sini maupun di Laragon juga. Nah, yang di Laragon ini kita harus merefreshnya terlebih dahulu agar muncul data yang terbaru. Nah, sama di sini sudah hilang untuk tanggal 21 tadi, yang dimana di sini juga sudah tidak ada. Nah, selanjutnya di sini di kode program ini saya membuat muat ulang data dari database dan refresh tampilan. Jadi di sini untuk merefresh database-nya, lalu refresh review dan combo box pegawai. Nah, jika error maka akan muncul gagal hapus, terjadi error saat menghapus data. Nah, untuk membuka jendela edit kita bisa membuat ini function buka jendela edit. Oh ya, untuk edit tadi itu terdapat di sini juga. Misal kita ingin mengedit salah satu nama, misal ini. Nah, kita bisa klik ini. Nah, maka akan muncul ini sama seperti yang di input absensi. Yang dimana di input absensi ini kita bisa menambahkan nama pegawai, namun jika diedit kita hanya bisa mengganti tanggal dan juga keterangannya. Misal keterangannya saya ganti ini tanggalnya
menjadi tanggal 11, lalu keterangannya kita ganti ke izin. Nah, maka datanya itu nanti akan berubah di sini. Nah, ini akan berubah di sini. Terdapat izin dan data yang tadi itu sudah menjadi data yang ini yang lebih terupdate. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi ini untuk membuat jendela pop-up-nya itu top level itu kita bisa membuat self.win.edit sama dengan tk.level self.root edit data absensi sama seperti sebelumnya, dan ini ada tombol simpan di jendela edit yang tadi sudah saya katakan juga, sudah saya contohkan. Lalu logika, di sini saya menggunakan def simpan perubahan edit. Jadi kita menyimpannya ke Laragon juga dan kita konekkan ke database yang ada di Laragon. Nah, di sini muat ulang database dari tampilan tadi. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh ya, untuk menginputkannya itu sama seperti program sebelumnya. Misal kita ingin menginputkan di tanggal tertentu. Nah, kita simpan data, maka datanya itu akan berhasil disimpan dan terdapat di database karyawan. Nah, ini. Dan di Laragon juga akan tersimpan, namun kita harus refresh-nya terlebih dahulu. Ya, sepertinya sudah tersimpan di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.